Kalau memang Jokowi beri jasa, dia berhak mendapat sebagai mantan presiden. Tapi kalau tidak ada ijazahnya, artinya Jokowi membohongi bangsa ini. Jokowi sampah bangsa ini. Ya, terbaru kalau kami ya Bang Egy dan TPUA ini menggugat itu bukan ijazah UGM-nya ya, jangan salah karena ini. Jadi ijazah Jokowi itu produknya Bambang Tri, domainnya dia. Sangat akhirnya harus masuk langsung ke pabriknya. Pabriknya adalah UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Para gerombolan sengkuni yang fitnah ijazah palsu Pak Jokowi ini pada panik setelah pihak UGM mengklarifikasi kalau ijazah Pak Jokowi adalah asli. Dan juga alumnus UGM teman seangkatan Pak Jokowi ramai-ramai mengklarifikasi kalau mereka adalah temannya Pak Jokowi pada saat mengenyam pendidikan di UGM. Jadi para gerombolan sengkuni ini juga tiba-tiba yang tadinya mempersoalkan ijazah UGM Pak Jokowi, nah sekarang malah mempersoalkan ijazah SD, SMP, SMA. Pada panikan gerombolan sengkuni ini tak hanya itu saja, Gus Nur pun buang badan soal ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Kalau kami ya Bang Egy dan TPUA ini menggugat itu bukan ijazah UGM-nya ya, jangan salah karena ini menyangkut strategi. Ya, seorang pengacara itu tidak hanya berani tapi juga harus smart. Bang Egy sudah membuktikan kami nggak mau menggugat UGM-nya. Kenapa? Karena yang paling penting sekarang SD, SMP dan SMA-nya bagaimana? Rismon Hasiholan Sianipar. Hormat untuk Anda, berani untuk menegakkan. Datang tanggal 15, jangan omong-omong. Woi, binatang-binatang dasar kalian, binatang kalian ya. Setelah pihak UGM verifikasi benar-benar mengatakan ijazah asli Pak Jokowi itu dikeluarkan oleh UGM, kalian mundur ya, takut ya, takut kalian dituntut oleh UGM ya kan. Ya. Kalau UGM melaporkan kalian udah bisa, karena kalian itu sudah membuat citra UGM itu buruk ya di universitas yang ada di Indonesia ini. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah asli Pak Jokowi. Jadi kalian menuduh UGM memalsukan ya. Setelah UGM meluruskan semuanya dengan statement ucapan oleh Sianipar atau Rismon Hasiholan Sianipar itu juga manusia-manusia nggak ini itu nanti kena juga itu ya. Biarpun orang Batak saya nggak bela itu statementnya itu. Menuduh juga itu ijazah palsu Pak Jokowi ya. Kalian itu manusia-manusia biadab, dan tujuan kalian itu bukan hanya ijazah asli Pak Jokowi lagi. Kalian udah sengaja membuat primeng-primeng gila kalian di Indonesia ini ya kan. Kemarin ijazah UGM-nya, sekarang ijazah SD, SMP, SMA kalian permasalahkan lagi. Dasar, aduh, ini manusia apa tujuannya ini, binatang-binatang ini. Dasar kalian manusia-manusia biadab kalian semua. Iya, sengaja kalian membuat huru hara di Indonesia ini. Aduh, ibu-ibu somplak ini. Oke, ya, semua kalian juga nanti terima kalau pihak Pak Jokowi atau penasihat Pak Jokowi melaporkan balik kalian itu ya. Kalian masuk, ya. Nah, kalian harus masuk kalian nanti. Tolong Pak Prabowo itu biar diadu fakta semua ini, binatang-binatang ini, binatang kadron ini. Saya sama Bambang Tri di situ melengkapi berkas, Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto tentara yang katanya Bambang Tri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Berarti penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Nah, apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain Anda nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Jadi ijazah Jokowi itu produknya Bambang Tri, domainnya dia. Ya, saya langsung address Pak Jokowi. Ya. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan.
Cukup sekian Pak Jokowi. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling memaafkan. Selesai Pak Egi. Menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa. Menghadirkan ijazah asli supaya kami tidak tersiksa, jere. Iki ciri-cirine wong ndang stroke iki kok ngene iki lho, Wir. Hah? Ngene iki, sakit hati yang enggak sembuh-sembuh ya. Dokter gak ngatasi penyakit ngeyel, nggak ada obatnya, ya kan? Hati-hati Pak, hati-hati nek stroke sama Penyakit ngeyel nggak ada obatnya. Wong kok ya Allah pengen roh ijazah asli ya Pak Jokowi lo sampai kalau ngene Wir. Ya Allah, memang kalau penyakit hati ku ya gak ono obate. Nanti kalau sudah dikasih ijazah asli diperlihatkan gak kira percaya ya kan, karena sudah sakit hati itu tadi loh. Ya Allah. Wis Pak, nggak usah bingung-bingung atau sakit hati ngurusi ijazah aslinya Pak Jokowi ya kan, gak kira percaya didudui sama niku, gak kira percaya. Nikmatilah cara kinerjanya Pak Jokowi ya kan, numpak liwat jalan tol iku wis nikmatono wis Pak ya kan, bandara api semuanya, pokoknya instruktur api iku iki nikmatono wis, gak usah sing aneh-aneh Pak, urip sepisan kayak ari digawe soro. Wis iki wong iki kira-kira iki numpak tol Prawir. Naik pulang waktu mudik itu 7 turunannya ini kira-kira ini lewat jalan tol enggak? Engkau lah ngomong, loh jalan tol iki kan saya kan ikut bayar pajak ngono ya kan? Engkau jawabannya ngono iku ya kan? Engkau lah diomongin ini lo jalan tol iki gak kena dipangan dulu ya ngomongnya ngono, bahasan dikei jalan tol dikei makan gratis, buat apa makan gratis ngono iku ya Allah. Dan iki ya Allah, iki ciri-ciri nih wong sakit hati ya, yang ngeyel dokter gak ono ya kan, penyakit hati iki ndang stroke Pak ya kan. Inget Pak, rambutnya putih Pak ya kan, rambutnya putih iku sampean wis tuwek iki dilungkas sampean ke stroke ya. Banyak-banyak ibadah ya, gak usah banyak-banyak ngurusin yang bikin sakit hati ya, karena memang iku pembenci sakit hati iku gak mari-mari kok sampean ini Pak. Gemes aku ambil. Bapak-bapak kok yang ini Kak. Gemes aku. Besok-besok kalau ada polisi nanyain SIM, bilang Pak polisi sakit hati. Atau Pak polisi kalau menuduh nggak punya SIM, bilang aja Pak polisi harus membuktikan kali ya, karena udah menuduh atau bawa tetangga bila bla 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 bla. Ini kata orang yang sakit hati, yang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu, membuat analogi kalau ada polisi minta SIM, katanya gitu ya, minta SIM, maka bilang aja, Pak, Bapak sakit hati sama saya, kok nanyain SIM, saya nggak mau nunjukin. Begitu. Saya kasih tahu ya Mas. Bapak polisi itu orang yang berwenang. Dia punya hak bertanya tentang SIM. Karena apa? Ada protokolernya. Kapan Bapak polisi menanyakan SIM kamu? Kalau polisi ujuk-ujuk datang ke rumah kamu tanpa surat perintah, tanpa ada aturan yang benar, nanyakan SIM kamu, untuk apa Pak? SIM, Bapak nanya SIM saya untuk apa? Boleh kamu menolak. Tapi kalau di jalanan kamu ngebut, nggak pakai helm, disuruh berhenti, mana SIM-nya? Kamu harus tunjukin SIM-nya. Karena apa? Kamu sudah melakukan kesalahan. Nah kalau Pak Jokowi, kamu tuduh ijazah palsu, atas dasar apa? Kamu pihak berwenang. Pak Jokowi melakukan kesalahan. Apa kesalahan Pak Jokowi sampai beliau harus menunjukkan ijazahnya? Ada peraturan apa yang dilanggar oleh Pak Jokowi sampai beliau harus menunjukkan ijazahnya? Ada masalah apa dengan Pak Jokowi sampai beliau itu dipaksa menunjukkan ijazah aslinya? Bikin analogi yang apple to apple Mas. Ya.
Jangan bikin analogi yang bikin orang ketawa. Kalau masih belum cerdas, tidak usah komentar. Malu-maluin nanti. Makin ramai tentang yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, kata mereka. Udah tinggal tunjukin aja aslinya, selesai perkara. Gak semudah itu, Ferguson. Izin mewakili para pecinta Pak Jokowi. Kami lega sekali Bapak, akhirnya Bapak memutuskan untuk tim kuasa hukum Bapak menyelesaikan ini secara hukum. Untuk Bang Firdaus sebagai pengacara kali ini Bang, dengan segala kontroversial lu, gua bilang lu pengacara ganteng, keren, beken, cerdas, mantap, surantap. Yang penasaran Pak Firdaus pengacara ini komentar apa? Disimak guys sampai akhir guys. Nah, itu dia video kita kali ini. Kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, yang nuduh, yang fitnah harus menanggung akibatnya. Enak aja ya kan. Pantesan Pak Jokowi nggak mau nunjukin ijazah saat ini. Ya, Pak Jokowi bukan orang bodoh. Pak Jokowi bukan orang tolol ya. Kalau Pak Jokowi nunjukin ijazahnya saat ini, yang jelas ya perkara selesai. Ya, mereka siapa yang maksa Pak Jokowi nunjukin ijazah aslinya? Pihak berwenang. Nanti ada saatnya Pak Jokowi nunjukin kalau ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Kalau ijazah Pak Jokowi terbukti asli, ini siap-siap aja para pemfitnah Pak Joko Widodo ya menghadapi persoalan hukum yang serius. Karena mereka sudah memfitnah Pak Jokowi, merusak nama baik Pak Jokowi, merusak nama baik UGM. Yang jelas terang-terangan mereka bilang UGM adalah pabriknya. Pabrik apa ya? Pabrik ijazah palsu berarti. Masuk mereka ini, gerombolan Sengkuni ini. Nah, sebelum saya akhiri, silakan like dan subscribe-nya agar tidak tinggal informasi dan notifikasi dari channel ini. Ya, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.